Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfian Syahri dari kelas IF 103. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas makalah arsitektur dan organisasi komputer. Di sini saya mengambil tema pengaruh kecerdasan buatan dalam organisasi. Ini agendanya: pendahuluan, metodologi, pengertian cara kerja AI, jenis-jenis AI dan penerapannya, terus ada kesimpulan. Ini kebetulan kelompok saya, dan kebetulan untuk sesi ini saya sendiri karena mungkin di kelompok saya masing-masing punya kesibukan, jadi saya hanya bisa presentasi sendiri. Transformasi kecerdasan buatan. Di sini ada timeline perkembangan AI-nya dari konferensi Dartmouth, terus pengenalan ELIZA, pengenalan SHRDLU, terus kebangkitan jaringan saraf. Terus juga ada Deep Blue mengalahkan Gary Kasparov, kemajuan dalam pembelajaran mesin, IBM Watson menang di Jeopardy, perkembangan pembelajaran dalam deep learning. Tujuan dan manfaatnya sini menjelaskan pengaruh AI dalam organisasi komputer dan tren terkini. Hal ini penting untuk memahami bagaimana teknologi ini dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Manfaatnya itu meningkatkan efisiensi, inovasi, dan produktivitas. Dengan penerapan AI, organisasi dapat mengoptimasi proses menganalisa data dengan lebih cepat dan menciptakan solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi. Metodologi penelitiannya, sini ada identifikasi masalah. Itu langkah pertama dalam metodologi penelitian. Terus ada studi literatur, ada pengumpulan data, analisa data, penarikan kesimpulan, dan penyusunan laporan. Di sini juga ada tampilan gimana perjalanan AI itu sendiri. Jadi AI itu sendiri dimulai dari tahun 1950, dari Turing Test diperkenalkan, terus ada perkembangan lagi di 1966, ELIZA chatbot pertama, terus 1972, Shekey robot pertama yang berfungsi, 1980 revolusi jaringan saraf, 1997 Deep Blue mengalahkan Kasparov, 2012 munculnya deep learning, hingga sekarang banyak sekali AI yang sudah dibuat. Apa itu konferensi Dartmouth? Itu konferensi Dartmouth menjadikan momen penting dalam sejarah AI, di mana istilah artificial intelligence pertama kali diperkenalkan. Para ilmuwan berkumpul untuk mengeksplorasi kemungkinan mesin untuk berpikir dan belajar. Perkembangan program ELIZA, yaitu program ELIZA yang dikembangkan oleh Joseph Weizenbaum, merupakan salah satu program percakapan pertama yang dapat meniru interaksi manusia. Ini membuka jalan bagi pengembangan chatbot dan pemrosesan bahasa alami. Terus ada lagi, kita lanjut ke robot Shekey. Shekey adalah robot pertama yang dapat bergerak dan mengambil keputusan. Diluncurkan oleh Stanford Research Institute, Shekey menjadi pionir dalam pengembangan robotika dan AI berbasis pemecahan masalah. Terus ada AI musim dingin pertama, terus kemenangan Deep Blue. Deep Blue itu adalah komputer yang dikembangkan oleh IBM mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov. Kemenangan ini menandai pencapaian besar dalam kemampuan komputasi dan algoritma AI. Terus juga ada robot Romba, ada IBM Watson. Terus ada revolusi deep learning. Ini merupakan
Deep learning yang mulai mendapatkan perhatian luas dengan algoritma yang dapat mengenali gambar dan suara dengan akurasi tinggi. Terus di sini juga ada AlphaGo. Terus kemajuan dalam AI generatif, termasuk model seperti ChatGPT, model seperti GPT-3 mulai digunakan secara luas dan dalam berbagai aplikasi dari pembuatan konten hingga pengembangan perangkat lunak, menunjukkan potensi besar AI untuk inovasi. AI dalam kehidupan sehari-hari, itu AI semakin terintegrasi dalam aspek kehidupan sehari-hari, dari asisten virtual hingga sistem rekomendasi, memperlihatkan dampak yang signifikan terhadap cara kita bekerja dan berinteraksi. Pengertian AI sendiri itu adalah sistem yang mampu belajar dan berpikir seperti manusia, menciptakan kemiripan dalam cara kerja otak. Cara kerja AI yaitu pengumpulan data, pelatihan model, evaluasi, dan implementasi. Jenis-jenis AI ini ada machine learning, sistem yang belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Terus ada natural language processing (NLP). Ini bidang AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami. Dan ada juga computer vision, kemampuan komputer untuk memahami dan memproses gambar seperti video. Sini definisi pembelajaran mesin. Jadi pembelajaran mesin merupakan cabang dari kecerdasan buatan AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data sehingga dapat meningkatkan performanya tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Hal ini memungkinkan adaptasi dan peningkatan yang berkelanjutan. Terus proses pembelajarannya, dalam proses pembelajaran mesin, algoritma digunakan untuk menganalisis data dan menemukan pola. Proses ini melibatkan pengumpulan data, pemilihan model, pelatihan model, menggunakan data, dan evaluasi hasil untuk memastikan akurasi. Contoh-contoh aplikasi AI itu salah satunya paling terkenal yaitu platform seperti YouTube. Contoh aplikasi yang menggunakan AI yaitu seperti YouTube, situs e-commerce, dan lain-lain. Jadi sistem AI itu memberikan menganalisis perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi yang relevan. Manfaat pembelajaran mesin yaitu untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui personalisasi. Meskipun tantangan dalam pembelajaran mesin sampai saat ini yaitu adalah pembelajaran mesin semakin tinggi dan resiko bias dalam algoritma yang dapat mempengaruhi hasil. Sini berikutnya pemrosesan bahasa alami atau NLP. Ini memungkinkan komputer memahami dan berinteraksi dengan bahasa manusia secara efektif. Visi komputer dalam kecerdasan buatan yaitu AI mampu melihat dan memahami gambar serta video untuk aplikasi seperti pengenalan wajah dan deteksi penyakit. AI dan keamanan cyber. AI membantu mendeteksi serangan cyber. Juga bisa kecerdasan buatan AI ini berperan penting dalam mendeteksi serangan cyber secara otomatis. Contohnya dalam penggunaan contoh AI dalam keamanan cyber yaitu seperti keamanan cyber AI yang digunakan untuk keamanan piranti lunak, anti malware yang menggunakan machine learning untuk mengenali dan mengatasi ancaman baru, serta sistem deteksi penipuan perbankan yang menganalisa transaksi untuk menemukan aktivitas mencurigakan. Terus simbol keamanan, icon kunci dan perisai. Dalam presentasi tentang keamanan cyber, pengguna icon kunci dan perisai keamanan seringkali digunakan untuk melambangkan perlindungan dan keamanan data. Icon-icon ini membantu menyampaikan pesan bahwa langkah-langkah keamanan yang
kuat diperlukan untuk melindungi informasi sensitif. Kesimpulannya, AI itu merefleksikan dampak besar AI dalam prospek masa depannya di berbagai bidang. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.